Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Selamat datang kembali di Pagala Channel. Video kami kali ini akan mengisahkan 7 nabi palsu yang muncul di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman jahiliyah hingga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, terdapat beberapa orang yang mengaku menjadi nabi atau nabi palsu. Mereka ini mengatakan telah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Lantas, siapakah orang yang mengaku nabi yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut uraiannya. 1. Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi memproklamirkan diri sebagai nabi di Yaman pada masa-masa akhir kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah murtad dari agama Islam, mengaku meraih nubuwah kenabian. Kemurtadannya adalah kemurtadan pertama yang terjadi dalam Islam pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Aswad Al-Ansi bersama para pengikutnya bergerak cepat dan menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengirim surat kepada kaum muslimin Yaman yang berisi anjuran perang melawan Al-Aswad Al-Ansi. Kaum muslimin Yaman menyambut anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berhasil menaklukkan Al-Aswad di rumahnya sendiri dan tewas. Dia tewas oleh para kaum muslimin berkat bantuan wanita yang dinikahi Al-Aswad secara paksa setelah membunuh suaminya. Kaum muslimin Yaman lalu menulis surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna menyampaikan berita gembira atas terbunuhnya Al-Aswad. Namun pada malam yang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menerima kabar dari langit mengenai hal itu. Kabar dari langit pun menyampaikan kepada para sahabat Al-Aswad Al-Ansi berkuasa di Yaman selama kurang lebih 3-4 bulan sampai ia tewas terbunuh. Berikutnya orang yang mengaku nabi adalah Thulaila ibnu Khuwailid Al-Asadi. Kaum muslimin sudah berkali-kali menggelar operasi militer untuk menumpasnya. Akhirnya Thulaila kembali memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baik. Thulaila ibnu Khuwailid Al-Asadi lalu bergabung ke dalam angkatan bersenjata kaum muslimin dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Lalu ia gugur sebagai seorang syahid dalam perang Niwat. Berikutnya, orang yang mengaku nabi palsu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab mengklaim telah menerima wahyu dalam kegelapan. Untuk menumpasnya, Abu Bakar As-Siddiq pun menggelar operasi militer di bawah komando Khalid ibnu Al-Walid dan Syarabil ibnu Hasanah. Pasukan ini lalu dihadang oleh Musailamah, sang nabi palsu yang membawa bala tentara berkekuatan 40.000 serdadu. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat yang berakhir dengan kemenangan total legiun kaum muslimin. Musailamah, si nabi palsu sendiri, terbunuh di tangan Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu. Kebenaran menang dan panji tauhid semakin menjulang. Berikutnya yang mengaku sebagai nabi palsu adalah Sajjah binti Al-Haris At-Talabiyah. Dia adalah seorang Arab Kristen yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya banyak massa yang berasal dari sukunya sendiri maupun dari kabilah-kabilah sekitarnya. Sajjah melakukan agresi militer ke wilayah-wilayah suku tetangga bersama pasukannya, terus bergerak hingga tiba di Al-Yammah. Di sana dia pun bertemu dengan Musailamah Al-Kadzdzab, kemudian mengakui klaim kenabian Musailamah dan menikah dengannya. Setelah Musailamah terbunuh, Sajjah kembali ke negerinya dan lalu tinggal lagi bersama sukunya Bani Takhlab. Selanjutnya dia masuk Islam dan menjadi pemeluknya yang taat. Seterusnya pindah ke Basrah dan meninggal dunia di sana.
Berikutnya yang mengaku nabi palsu adalah Mukhtar ibnu Abi Ubaid Ats-Tsaqafi. Al-Mukhtar ibnu Abi Ubais Al-Tsaqafi yang muncul pada masa tabi'in semula. Dia berpura-pura sebagai seorang Syiah, sehingga banyak orang Syiah yang menjadi pengikutnya. Setelah itu, ia mengaku Jibril alaihissalam turun kepadanya membawa wahyu. Sejumlah pertempuran antara pasukannya dan pasukan kaum muslimin di bawah komando Mus'hab ibnu Zubair terjadi dan berakhir dengan terbunuhnya Al-Mukhtar. Selanjutnya yang mengaku sebagai nabi palsu adalah Al-Haris ibnu Sa'id Al-Qatsab. Al-Haris ibnu Sa'id Al-Qatsab yang pada mulanya menampilkan dirinya sebagai seorang ahli ibadah di Damaskus. Setelah itu, ia mengaku dirinya sebagai nabi. Ketika mengetahui Khalifah Abu Malik ibnu Marwah sudah mendengar tentangnya, Al-Haris pun bersembunyi. Akan tetapi ada seorang pria Basrah yang mengetahui keberadaannya. Pria ini lantas berpura-pura beriman kepadanya, hingga akhirnya Al-Haris selalu mengizinkannya bertemu kapan saja ia mau. Setelah berhasil meraih kepercayaan Al-Haris, pria ini lalu menghubungi Khalifah Abdul Malik. Khalifah pun mengirimkan pasukan untuk menangkap Al-Haris. Khalifah Abdul Malik kemudian memanggil sejumlah ulama dan ahli agama untuk menasihati dan mengajari Al-Haris bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah bisikan setan. Namun Al-Haris tak mau menerima nasihat mereka dan tak bersedia bertaubat. Akhirnya Khalifah menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Selanjutnya yang mengaku nabi palsu adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani yang muncul kurang lebih 1 abad yang lalu. Dia mengaku nabi dan menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup selama 80 tahun. Ia pun memiliki para pengikut. Para ulama tidak tinggal diam. Mereka menentangnya dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah salah seorang pendusta besar. Ulama yang paling gigih melawan Mirza Ghulam Ahmad adalah Syekh Sanaullah Al-Amir Tasri. Pada tahun 1326 Hijriah atau 1908 Masehi, Mirza Ghulam Ahmad menantang Syekh Sanaullah melakukan sumpah bahwa pihak yang pendusta di antara mereka berdua akan mati. Mirza Ghulam Ahmad berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pihak yang sesat binasa dan terserang penyakit lepra yang menyebabkan kematian. 1 tahun berselang, Mirza Ghulam Ahmad tertimpa doanya sendiri. Ayah mertuanya menuturkan akhir hayat sang menantu dengan berkata, "Ketika penyakitnya semakin parah, Mirza Ghulam membangunkanku. Aku menemuinya dan memeriksa rasa sakit yang dikeluhkannya. Lalu berkata kepadaku, aku terpapar kolera. Setelah itu, ia tak pernah bisa berkata-kata dengan jelas sampai meninggal." Selanjutnya, menjelang kiamat, ada 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Abdul Wahab Abdul Salam Tawilah mengatakan dalam Al-Masih Al-Muntasar wa Nihayat Al-Alam sebagaimana diterjemahkan oleh Subhanur, ada sebuah riwayat yang menyebut akan ada 30 pendusta yang mengaku sebagai nabi menjelang datangnya hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelang hari kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku nabi. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Nihayat turut menukir riwayat yang menerangkan tentang kabar munculnya nabi palsu ini. Dari Abdul Jalas Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Sabah, "Celakalah engkau, demi Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan sesuatu kepadaku yang beliau sembunyikan kepada orang lain. Akan tetapi aku pernah mendengar beliau bersabda,
Menjelang kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku nabi dan engkau salah satu dari mereka. Demikian sahabat, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau nabi palsu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan jejak Islam. Terima kasih sahabat, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.